Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada siang hari ini kita bertemu lagi di edukasi online ya bersama GK Invest Cabang Semarang. Bersama saya Rudi Oktrianto di sini yang akan memberikan edukasi pada siang hari ini. Nah, untuk tema pada siang hari ini saya ingin mengambil judul mengenai, trading menggunakan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion. Jadi kedua Fibonacci ini, sering digunakan oleh, para trader untuk melakukan analisa ya, melakukan analisa. Kalau kita lihat di MetaTrader 5 GK Invest, MT5 ya, MT5. Fibonacci itu ada sekitar 6 jenis. Nah, ada 6 jenis, yaitu Fibonacci retracement, Fibonacci time zone, kemudian Fibonacci Fund, Fibonacci Art, Fibonacci Channel, dan yang terakhir adalah Fibonacci Expansion. Nah, untuk siang hari ini kita akan membahas mengenai 2 Fibonacci ya. Jadi nanti next ke depannya nanti akan ada Fibonacci yang lain yang kita akan bahas. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai Fibonacci retracement dan expansion karena kedua Fibonacci ini yang, sering apa ya, sering dipakai oleh para trader untuk, melihat atau menganalisa market, apakah sejauh mana market mengalami koreksi, yaitu menggunakan retracement dan seberapa jauh market, apa namanya, mengalami trennya sejauh mana nih. Nah, itu bisa diukur menggunakan Fibonacci expansion. Nah, seperti itu. Jadi, kedua Fibonacci ini sedikit beda, apa ya, beda karakter, tapi ini sangat membantu kita untuk melakukan analisa. Ya meskipun, kita juga, apa namanya, kadang mungkin Anda pakai retracement ya, yang sering dipakai itu adalah yang Fibonacci yang retracement itu sering dipakai. Nah, untuk yang expansion ini pun juga saya rasa juga, perlu kita pakai juga sih ya. Mungkin bagi Anda yang sudah tahu tapi malas untuk menggunakan, nah mungkin setelah, saya memaparkan mengenai Fibonacci expansion ini, siapa tahu Anda tertarik dengan Fibonacci expansion dan bisa Anda kombinasikan ya, bisa Anda kombinasikan dengan, antara Fibonacci retracement dengan Fibonacci, expansion, nah seperti itu. Oke, sebelum kita menuju ke materi, kita akan lihat data ekonomi untuk nanti malam ya. Diperhatikan nanti malam ada data ekonomi, nanti sore deh, sore jam 4 sore ya, 16.00 waktu Indonesia bagian barat, ada tingkat pengangguran dari zona Eropa merilis jumlah pengangguran, kemudian jam 19.30 data dari Amerika, itu ada produk domestik bruto kuartal, kemudian juga ada klaim pengangguran, dirilis secara bersamaan di jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, untuk produk domestik bruto kuartal diperkirakan masih sama, 6,6%, sedangkan untuk klaim pengangguran diprediksi mengalami, penurunan ya, mengalami penurunan dari 351.000 diperkirakan, diperkirakan turun diperkirakan, ya turun ya, diperkirakan turun ke 355. Tapi untuk aktualnya kita akan lihat apakah klaim pengangguran ini benar-benar mengalami penurunan atau tidak. Nah, kita akan cek nanti ya. Kemudian, eee, Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell nanti akan melakukan testimoninya lagi yang kedua kalinya ya. Setelah tadi malam sudah melakukan testimoni atau, press conference. Nah, untuk malam hari ini untuk nanti malam beliau akan, eee,
press conference juga, testimoni di hadapan, parlemen Amerika. Kemudian di saat bersamaan juga ada anggota dari Bank Sentral Amerika, ada The Fed, Bank Sentral Amerika ada William, ada Bostic, juga ada Herker. Nanti akan memberikan press conference-nya secara bergantian. Untuk William jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat, untuk Bostik jam 10 malam, dan untuk Herker jam 10:30. Nah, itu data ekonomi yang perlu Anda perhatikan, terutama klaim pengangguran ya, dan PDB, produk domestik bruto, dirilis secara bersamaan di jam 19:30. Nah, nanti paling enggak kalau Anda memiliki open posisi saat ini, diperhatikan nanti jam 19:30 dan jam 9 malam, ketika Gubernur Bank Sentral Amerika, eee, Jeremy Powell untuk memberikan testimoninya. Paling enggak menggerakkan market lah ya, menggerakkan market. Oke, itu data ekonomi yang akan dirilis pada, nanti malam. Nah, kita kembali lagi ke materi ya, untuk edukasi. Nanti setelah kita belajar mengenai Fibonacci retracement, Fibonacci expansion, nanti kita akan cek ke metode 5. Seperti biasa kita live trade, meskipun judulnya kita nggak live trade, tapi karena kita membahas suatu, apa ya, suatu analisa menggunakan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion, jadi nggak afdol kalau kita nggak langsung praktek ya, nggak langsung praktek ke metode 5 GigaInvest. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada peluang di sesi perdagangan Eropa saat ini menggunakan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion, seperti itu. Oke, sebelumnya saya share dulu mengenai, apa namanya, materinya mengenai Fibonacci. Oke, untuk Fibonacci, retracement, saya rasa bagi teman-teman trader yang sering menggunakan Fibonacci, saya rasa nggak terlalu asing lah ya Fibonacci retracement ini, karena, eee, apa namanya, menggunakan level. Jadi level-level yang ada di Fibonacci itu memang, diciptakan untuk kita melihat di mana market, eee, sejauh mana market mengalami koreksi setelah dia, eee, apa namanya, bergerak berdasarkan tren. Kalau trennya naik, dia koreksi turun seberapa dalam nih koreksi turunnya. Ataupun kalau market lagi tren turun, seberapa jauh nih naiknya, koreksi naiknya. Nah, kita bisa mengukurnya di situ. Jadi ada level-level harga 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8, 78,6, 100%, dan seterusnya. Nah, itu yang biasanya, level-level ini saya rasa tidak terlalu asing bagi kita. Kalau kita menggunakan Fibonacci ya cukup, apa ya, paham lah ya mengenai level-level Fibonacci. Dan biasanya untuk level-level tersebut, level-level dalam Fibonacci retracement ini bisa kita gunakan sebagai support atau resisten. Nah, untuk menentukan open posisi, buy atau sell, saya rasa kita bisa menggunakan level-level Fibonacci. Dan biasanya untuk entry posisi buy atau sell, itu biasanya menunggu harga menyentuh 61,8%. Orang sering menyebutnya sebagai golden ratio gitu ya. Golden rasionya di 61,8% sampai di 78,6%. Nah, itu yang biasanya, apa namanya, digunakan untuk titik entry. Stop loss take profit ya biasanya stop loss menggunakan yang 88,2% atau di 100%. Take profit ya menggunakan di 50% atau 38,2% untuk TP-nya. Nah, seperti itu. Ataupun kalau misalnya Anda tidak menggunakan, level Fibonacci retracement ini untuk take profit, Anda bisa menggunakannya di Fibonacci expansion. Nah, nanti akan kita akan lihat, kita cek nih expansion seperti apa nih ya. Nah, tuh jadi, kuncinya adalah menerapkan level-level Fibonacci pada grafik, yaitu kita harus menentukan swing high sama swing low dengan tepat. Secara teori maksudnya ya, secara teori. Kadang juga, kita menggunakannya secara terbalik. Tapi
setelah kita lakukan beberapa kali, terus-menerus itu ternyata malah profit. Nah, ada yang seperti itu. Jadi, untuk saat ini kita menggunakan menentukan swing high dan, swing low secara teori, berdasarkan teori aslinya lah ya, sesuai dengan teori aslinya. Nah, untuk menentukan swing high dan swing low ini di Fibonacci dari pergerakan instrumen, itu kita bisa menggunakannya di semua time frame ya. Bisa menggunakan H1, M30, 15, bisa digunakan semuanya. Tergantung cara transaksi kita. Kita transaksinya mau scalping, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, tergantung dari fungsinya juga untuk, transaksinya, seperti itu. Nah, ini contoh, salah satu contoh ketika arah market turun dan kita mencari koreksi untuk, kita ngambil posisi sell karena kita melihat market nih masih kuat turun nih, jadi kita follow the trend. Nah, ceritanya seperti itu. Tapi di tengah-tengah market turun, pasti ada koreksi naik. Nah, seberapa jauh market terkoreksi naik, itu harus kita identifikasi. Biasanya sih, eee, para trader biasanya menggunakan level golden ratio ya, di 61,8 sampai 78,6. Nah, itu yang digunakan untuk area titik entry yang mana market sedang mengalami koreksi untuk selanjutnya meneruskan tren. Nah, seperti itu. Dengan stop loss ya di 100% biasanya, 88,6 atau di 100%. Take profit ya kita bisa gunakan di 50% atau di 38,2%. Itu aja lah ya untuk, apa namanya, take profit-nya. Jadi yang saya kasih arsian kuning ini untuk area sell yaitu di 61,8 dan 78,6%. Nah ini untuk arah turun. Nah bagaimana kalau arahnya, naik? Nah untuk arah naik, contoh gambarnya seperti ini. Jadi ketika marketnya lagi tren, eee, naik, jadi cara nariknya itu dari bawah menuju ke atas karena trennya naik. Kalau tadi trennya turun, ya berarti kita narik Fibonacci retracement ini dari atas menuju ke bawah. Itu secara teorinya seperti itu. Tapi kalau kadang juga kita melakukan penarikannya pun juga dibalik-balik. Jadi kalau arahnya naik, kita ngambilnya dari atas menuju ke bawah. Ataupun begitu sebaliknya kalau misalnya marketnya lagi downtrend dan mengalami koreksi, kita pengen lihat koreksinya ya mungkin kebalikannya lah ya. Nah, seperti itu. Yang jelas untuk titik entry itu biasanya saya menggunakannya di 61,8 dan 78,6%. Itu dari, apa namanya, secara teorinya namanya di golden ratio, titik-titik di golden ratio untuk kita mencari, entry-nya ya, titik entry-nya di situ. Oke, ini Fibonacci retracement ya. Saya rasa teman-teman trader, sahabat trader juga sudah mengenal Fibonacci retracement seperti ini. Ini cara kita berbicara secara teori sesuai dengan bukunya. Biasanya tuh pengembangan ya, jadi dikembangkan kalau aslinya sih levelnya dari 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%. Nah, setelah 61,8 biasanya langsung 100%. Nah, cuman karena jarak antara 61,8% dengan 100% itu cukup cukup apa ya, cukup jauh sekali dibandingkan 61,8 dengan 50%. Jadi biasanya dari teman-teman trader biasanya menambahkan levelnya 78,6 ataupun ditambahi dengan 88,6. Nah, itu biasanya ditambah sendiri, ada penambahan sendiri. Supaya apa? Supaya jaraknya ini tidak terlalu, lebar dan, eee, bisa juga untuk digunakan untuk titik entry. Dan bisa juga untuk berkaitan dengan analisa yang lain. Jadi misalnya kalau Anda sering mendengar pattern ya, pattern di sini mungkin bukan pattern
double top, double bottom. Nah, itu biasanya Anda menggunakan pattern-nya namanya pattern harmonik. Nah, biasanya kalau pattern harmonik ini dasarnya sih dari, penarikan Fibonacci retracement. Nah, harmonik sih pernah saya bahas ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pattern harmonik bisa dilihat di, YouTube GK Invest Semarang, tuh di situ ada pembahasan pembahasan saya mengenai harmonik harmonic pattern. Dasarnya dari Fibonacci, ya seperti itu. Jadi paling enggak kalau kita ingin, membicarakan mengenai harmonic pattern, ya kita harus paham dulu dari Fibonacci-nya, supaya kita penggunaannya nggak kebalik-kebalik. Nah, tapi ada juga yang penggunaan kebalik-balik tapi ya, eee, hasilnya juga maksudnya dalam transaksi pun juga lumayan konsisten misalnya. Ya udah nggak apa-apa diterusin aja. Yang penting, kita tahu kalau kita menggunakannya secara terbalik, maksudnya seperti itu. Nggak masalah sih ya, yang penting hasil, result-nya profit. Nah itu. Nah ini untuk, apa, Fibonacci retracement ya. Kita beralih ke Fibonacci expansion. Nah, Fibonacci expansion ini digunakan untuk melihat level harga ketika market melanjutkan tren. Nah, jadi, ini kebalikannya dari retracement. Kalau retracement itu kita mengukur market, mengalami koreksi, setelah tren biasanya market akan koreksi. Nah, itu sampai seberapa jauh dia terkoreksi, kita pakai retracement. Tapi kalau expansion, kita melihat level-level harga ketika market melanjutkan tren. Misalnya emas nih, emas misalnya trennya katakanlah ini misalnya tren turun. Sekarang di level 17,27 nih. Nah, setelah kita tarik expansion ternyata harga emas ini kemungkinan sampai di 1.700 atau di 1.680 misalnya. Atau di 1.650 misalnya. Nah, ini baru misalnya sih, misalnya ini kita akan cek pakai expansion. Misalnya seperti itu. Jadi itu untuk mengukur, eee, apa namanya, market mengalami tren sejauh mana nih, angka yang mau diraih itu di level berapa. Nah, maksudnya seperti itu ya, untuk itunya, apa, untuk melihat sejauh mana. Nah, Fibonacci expansion ini bisa dikombinasikan dengan indikator. Nah, ini biasanya Anda bisa menggunakan dikombinasikan dengan indikator untuk meningkatkan akurasi. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan indikator. Misalnya MACD, RSI, Bollinger, dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk, eee, kita kita gabungkan dengan indikator yang lainnya. Nah, kadang orang bertanya nih, apa perbedaan cara trading expansion dengan, cara trading Fibonacci expansion dengan cara trading Fibonacci retracement? Nah, biasanya ada orang yang bertanya seperti itu. Nah, untuk metode penggunaan Fibonacci expansion ini memang berbeda pemakaian dengan pemakaian Fibonacci retracement. Cuman kuncinya nih, kunci dari perbedaannya itu terletak pada prediksi kemana harga akan bergerak dari tren, utamanya, seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang, teori teori Elliott Wave. Nah, Elliott Wave ini pun juga dasarnya dari Fibonacci juga sih ya. Kalau kita lihat dari sudut pandangnya, teori Elliott Wave, cara trading untuk Fibonacci expansion ini ditujukan untuk memperkirakan panjang gelombang ketiga dan gelombang kelima dari tren utamanya. Jadi expansion ini bisa kita gunakan untuk mengukur wave yang ketiga dan wave yang kelima. Nah itu. Sedangkan retracement itu digunakan untuk kita memetakan gelombang kedua atau wave kedua ya, wave kedua atau wave, keempat. Nah jadi satu, kemudian 2 ada koreksi kan, kedua, wave ketiga kita pakai expansion, kemudian untuk melihat wave keempat kita pakai retracement, wave kelima kita bisa pakai
kembali pakai expansion juga bisa maupun retracement juga bisa, seperti itu. Jadi dari sudut pandang Elliott Wave pun juga, untuk membantu kita menentukan wave kedua, wave kedua dan wave keempat itu menggunakan retracement. Kalau yang wave ketiga atau kelima itu kita menggunakan yang expansion. Nah, bedanya tuh di situ ya. Tapi, dalam prakteknya kadang, kita bisa menggabungkan sih ya, kita bisa menggabungkan antara Fibonacci expansion dengan Fibonacci retracement. Kita gabungkan. Fungsinya untuk apa? Untuk kita mencari sinyal terbaik. Nah, saya rasa kalau kita menganalisa cuman menggunakan expansion sama retracement, kita pun bisa menentukan titik entry, di mana entry buy, di mana entry sell, kemudian take profit, stop loss, situ sudah ada semuanya, tinggal kita pakai. Nah, itu 2 Fibonacci ini kalau benar-benar kita pahami, saya rasa kita menganalisa pakai 2 Fibonacci ini cukup lah ya. Kita nggak perlu indikator lain, kita nggak perlu pattern, kita nggak perlu price action, kita nggak perlu, eee, trading menggunakan waktu. Ya cuman pakai asalkan kita menguasai fungsi dari retracement dan expansion, saya rasa kita sudah cukup untuk mendapatkan sinyal terbaik. Karena angkanya atau harganya ini sudah jelas, gitu ya. Beda dengan misalnya kita pakai, stokastik misalnya. Ya ini kita coba membandingkan dengan indikator ya, indikator kan beda punya. Stokastik ya kita tahunya ketika ada potongan di atas level 80 kita sell misalnya. Nah, cuma sell-nya kadang kita juga harus menunggu. Jadi, oh ini sell-nya di time frame bisa pakai time frame, H1 misalnya. Sedangkan sekarang masih setengah dua nih, setengah tiga. Berarti kita harus menunggu candle ini selesai dulu 1 jam karena kita pakai time frame H1, baru nanti kita entry-nya jam 3. Nah itu, jadi kita, biasanya agak sedikit bersabar lah ya kalau kita menggunakan, indikator. Tapi kalau kita menggunakan Fibonacci expansion dan retracement ini levelnya juga, sudah jelas. Oh ini 50% berada di level berapa nih? Oh 61,8% berada di level berapa nih? Nah 78,6% berapa nih? 161,8% berapa nih levelnya? Nah, kita langsung kelihatan. Begitupun kalau kita setelah menentukan buy atau sell, kita ingin menempatkan stop loss dan take profit, itu pun juga sudah jelas. Nah, itu keistimewaan atau apa ya, eee, keistimewaan dari, indikator atau Fibonacci expansion dan Fibonacci retracement. Jadi angkanya jelas, nah jelas. Jadi tidak perlu kita mengira-ngira, oh kira-kira di level sekian stop loss-nya, kira-kira di level sekian untuk take profit-nya. Nah, nggak seperti itu. Jadi sudah jelas itu untuk expansion. Mana tadi? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini expansion tadi. Tampilan gambaran expansion nanti kita praktek ya di sini. Kita bahas secara teori dulu nih supaya kita paham teorinya. Expansion seperti ini. Jadi kita narik garisnya ada 1, 2, 3 kayak Elliott Wave ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah terbentuk. Jadi ini saya capture-nya XAUUSD kemarin ya. Ini ketika harga emas masih di level 17.40. Nah, kelihatan Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5. Cuman yang saya tarik di sini 1, 2, 3 aja expansion. Nah, jadi ketika kita, eee, ingin memetakan menggunakan Fibonacci expansion ini, angka yang nomor 3 itu tidak boleh lebih tinggi daripada angka 1. Ya. Caranya seperti apa supaya kita mengukur angka, tapi kalau kita lihat dari pergerakan sudah jelas lah ya. Oh nomor tiganya lebih rendah daripada nomor 1. Kita bisa tarik expansion. Kemudian kita lihat di level-levelnya, oh market berarti kalau misalnya turun melewati titik nomor 2 breakout ya, menembus harga di nomor 2 nih breakout, berarti market kemungkinan akan menuju ke level
78,6% atau di 100% atau bahkan mungkin di 161,8%. 161,8% jatuhnya di 17,25. Nah, waktu ini saya membuat gambar ini masih di 17,40. Nah, kan berarti sekarang sudah lewat lah ya, sudah 17,25. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya untuk Fibonacci expansion. Nanti akan kita lihat untuk kondisi saat ini. Ini untuk market turun ini ya, downtrend. Ketika market lagi turun. Bagaimana kalau marketnya lagi naik? Nah, kita lihat. Oh, sebentar. Gambarnya salah ini. Nah, bagaimana kalau marketnya lagi naik? Nah, kalau marketnya lagi naik, kita nariknya dari bawah dulu, nomor satu. Nomor satu kasih titik, nomor 2 kasih titik lagi, kemudian kita tarik ke nomor 3. Nah, nomor tiganya pun kalau trennya lagi naik ya nomor 3 berarti, tidak boleh lebih rendah daripada nomor satu. Nah, intinya di situ. Iya, mmm. Jadi ketika marketnya naik, sempat terjadi koreksi dari satu ke 2, kemudian sempat ada koreksi ke nomor 3. Setelah itu market lanjut naik dan harga melewati nomor 2. Nah, setelah melewati breakout nomor 2, ini harga bergerak jauh, bergerak naik sampai di level berapa nih? Nah, kita bisa melihatnya menggunakan expansion. 78,6% di level sekian, 100% di level sekian, kemudian 161,8% di level sekian. Nah, seperti itu. Jadi, itulah perbedaan atau fungsinya kita bisa melihat, oh kalau expansion berarti untuk melihat sejauh mana market melanjutkan trennya. Kalau tren naik, berarti sejauh mana nih? Kita bisa lihat. Kalau misalnya retracement, kita bisa mengukur, oh nih market lagi terkoreksi sampai di level sekian. Untuk kemudian kita entry buy di golden ataupun entry sell di golden ratio untuk market kemudian meneruskan tren. Nah, menggunakan retracement. Untuk jaraknya, trennya sejauh mana menggunakan expansion. Jadi, saya rasa kalau kita menganalisa menggunakan dua Fibonacci ini cukup lah ya. Cukup kita sudah mendapatkan sinyal. Apakah sudah termasuk sinyal buy atau sell di saat ini ataukah tidak. Nah, itu yang, eee, istimewanya itu di situ. Jadi kita langsung mendapatkan, informasi langsung, gitu kan ya. Jadi cukup cukup apa ya, cukup cukup keren sekali lah ya pencipta dari Fibonacci ini, expansion sama retracement. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa jelas ya untuk secara teori. Kita langsung lihat ke apa namanya, kita lihat ke lapangan, ke lapangan, kita lihat ke MetaTrader 5 GK Invest, kita cek apakah di siang hari ini, sesi perdagangan Eropa, kita mendapatkan gambaran market di, sesi perdagangan Eropa maupun lanjut ke sesi perdagangan Amerika nanti malam. Nah, seperti itu. Oke, ini saya share dulu untuk MetaTrader-nya, sebentar. Oke. Oke, saya tampilkan dulu MetaTrader bentar ya. Saya carinya dulu nih, Kak, mau nyambung nih. Bentar ya, ini MetaTrader-nya nggak mau masuk nih. Nah, ini udah masuk. Oke, kita langsung lihat XAUUSD. Untuk time frame saya rasa bebas ya, bebas kita bisa menggunakan H1 maupun menggunakan H4 ataupun Anda menggunakan harian. Nah, itu bebas. Nah, ini yang, saya kasih contoh tadi. Jadi ini expansion ya.
Jadi kita cara nariknya dari kita apa namanya, diklik aja di MetaTrader Anda, itu kita bisa mendapatkannya di insert, kemudian ada, eee, objek ya, ada objek, kemudian arahkan kursor ke kanan, nah di situ ada Fibonacci, ada retracement, time zone, fan, arc, channel, expansion. Nah, kalau misalnya kita mau pakai expansion ya tinggal kita klik expansion. Nah ini, tadi 1, 2, 3 kita langsung dapatkan, sejauh mana market bergerak atau menuju ke arah mana nih. Nah, untuk turunnya maksudnya ya, turunnya sejauh mana. Ini karena market lagi turun nih. Nah, ini karena market biasanya kalau misalnya apa namanya, setelah setelah mengenai target biasanya dia akan mantul naik. Nah, karena apa? Karena di level 61,8% ini juga 161,8% ini juga termasuk golden ratio nih. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk entry buy ya, entry buy di, eee, golden ratio ini. Golden rasionya itu di 61,8%, 161,8%, dan di 261,8%. Kelihatan di sini ya. Nah, ini setelah menyentuh 25 sempat turun sampai di 21 tapi kemudian market mantul naik naik. Oke, itu tuh yang di emas XAUUSD H4 ya. H4 ini arahnya juga masih turun. Nah, kalau misalnya Anda ingin melihat market koreksinya di berapa, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Kalau misalnya ini naik nih ya, dia tidak melewati harga ya terendah kemarin harga XAUUSD itu di 17.520. Ini kalau market tidak melewati 17.21.520, nah kita bisa melihat sejauh mana market koreksi naik. Nah, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement. Nah, misalnya kita nariknya dari nomor 3 nih. Nah, targetnya dari 3. Kita tarik, karena marketnya lagi arah turun, berarti cara menarik kita juga turun. Nah, seperti ini. Turun, terus kita gabung di sini. Nah, itu ya. Nah, ini kalau misalnya kita sudah mendapatkan, level-level Fibonacci, kita bisa melihat, oh market kalau misalnya naik, katakanlah mungkin di 23,6 nih. 23,6% berarti berada di 1742,042, 040, sorry. Nah, 23,8 kita bisa melihat, kemudian ada 38,2, kemudian ada 50%. Nah, kita bisa melihatnya ini ya. Nah, kelihatan di level-levelnya untuk kita melihat market terkoreksi naik. Nah, menggunakan Fibonacci retracement. Nah, ini fungsinya retracement-nya di situ. Itu ya, kelihatan kelihatan jelas lah ya. Nah, kalau expansion dia targetnya di sini. Nah, kalau expansion cuma ini nih. Nah, cara naiknya mungkin saya hapus dulu ya supaya kita bisa melihat. Nah, cara nariknya seperti ini. Saya hapus. Misalnya nih market bergerak sejauh mana nih, kan? Kita klik expansion, kemudian arahkan titik yang tertinggi. Karena ini marketnya lagi turun nih ya, mau downtrend misalnya. Yang tertinggi, kemudian titik yang kedua, kemudian kita tarik yang ketiga di sini. Nah, cara nariknya seperti ini. Ketemulah level-level, Fibonacci expansion. Nah, kita bisa cek sejauh mana market bergerak, itu ya. Ini di XAUUSD ya, kelihatan di sini XAUUSD, kemudian kita coba ke pair yang lainnya, ke pound sterling. Nah, ini pound sterlingnya juga
Kita kalau mau pakai expansion juga bisa, market bergerak sejauh mana nih, GU penurunannya sejauh mana. Nah, kita cek nih pakai expansion. Sama nih, satu, kemudian 2, sini yang ketiga, kita tarik. Nah, berarti modelnya seperti ini ya. Ini, 1, 2, 3. Nah, ABC lah ya, untuk elite wave. 100%-nya sudah nyampe nih, lebih malahan hari ini ya. Hari ini 100% sudah nyampe. Nah ini, kelihatan. Di 161,8%-nya jauh, masih jauh. Oh ya, namanya market nggak ada istilah jauh, nggak ada istilah dekat sih ya. Kalau memang lagi tren ya semuanya bisa diraih, seperti itu. Semuanya bisa diraih, semuanya bisa dicapai lah ya. Ini udah nyampe targetnya nih, 1, 2, 3. Untuk GU ya, GU kelihatan. Kita cek XAU apa, eee, euro. Nah, euronya seperti ini. Ini kalau gambaran kecil seperti ini, agak sedikit kita besarkan. Nah, misalnya kita nariknya dari sini nih. Ini market juga sudah nyampe nih. Kita pakai Fibonacci-nya misalnya dari sini ke sini, sama ya. Ayo kita tarik. Nah, jadi market cuman mencapai setelah dia tren turun, naik, ada koreksi, itu di koreksinya di 50%. Setelah itu dia melanjutkan arah turun. Nah, untuk melanjutkan arah turun lagi melewati 0% yang di level ini, ketika dia breakout di sini, kita bisa menggunakan expansion. Sejauh mana Euro USD ini turun. Nah, tarik expansion, kemudian kita mendapatkan, ini ada level-levelnya ya, 61,8, 78,6, 100%, kemudian 161,8%. Satunya di sini. Nah, ini kita bisa bisa melihatnya di sini nih ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Chandra, sebentar. Pak, ketika target di titik 100% tercapai, tren apakah masih berlanjut? Nah, mungkin masuknya di expansion ini ya. Biasanya sih kalau tercapai di 100% biasanya market koreksi, Pak. Sejauh saya pakai expansion, nah ini seperti di sini nih ya. Seperti di sini, eee, ketika euro harga euro turun dan mengenai 100%-nya ini, nah ini di sini nih, dia koreksi mantul dulu nih, sebelum dia memutuskan apakah mau lanjut turun lagi atau terkoreksi naik. Nah, biasanya mantul dulu. Biasanya saya juga menggunakan level 100 ini untuk titik entry. Nah, biasanya juga saya gunakan untuk menganalisa juga, oh ini sudah masuk nih, 100%-nya dari euro nih, misalnya saat ini kita lagi lihat lihat euro ya, lagi euro euro USD, kemarin ini ya, nih chart yang kemarin ini saya pakai H1, 4 beberapa hari yang lalu ya nih. Nah, sudah mencapai 100% biasanya saya gunakan untuk titik entry, entry buy. Jadi kan ini koreksi turun, mencapai 100 saya buy. Nah, mantul naik dia. Oke, seperti itu Pak Chandra. Time frame-nya pun saya kadang menggunakan yang H4 maupun H1. Karena saya pemain apa, dalam menganalisa pun juga nggak panjang-panjang amat sih ya. Sehari ganti gitu. Jadi kita pakainya H1 atau H4. Beda kalau kita, eee, transaksi dengan jangka panjang misalnya Kak, sedikit medium lah ya, kita bisa menggunakan daily, harian. Nah, harian seperti ini nih. Kita misalnya tarik garis ini dari sini ke sini misalnya. Jauh, nah kalau harian jauh dia, target 100%-nya jauh, 1,13.000, ini masih 1,16.000. Nah jauh, jadi kalau kita pakai harian jauh. Saya bisa pakainya H1 atau H4. Nah simpel lah ya, H1, H4.
Misalnya kita oh, GU ini nanti belum ya. Nah, ini GU, kita cek GU. Nah, dari sini kita gunakan expansion. Seharusnya ada retracement bisa. Nah, expansion ini. Nah, di sini market sempat terkoreksi turun, tapi kemudian kembali lagi ke 100%. Ya, mungkin kalau kita buy di 100%, 1,34463 kelihatan ya. 1,34463, 34.463. Ya, kita ketarik dulu sampai ke sini nih. Tariknya juga lumayan, 300 pip ya, 5 digit. Nah, kemudian dia balik lagi ke sini. Hari ini dia kembali lagi naik di atas 100%, koreksi lah ya. Sebelum kemudian lanjut untuk downtrend lagi. Karena sentimen fundamentalnya memang lagi turun. Turunnya sampai di berapa? Nah, kita langsung lihat di 161,8% di sini. Kalau misalnya penurunannya cukup ekstrim, nah kemungkinan targetnya di sini. Di 161,8%. Ya sampai di sini. Itu Pak Agus. Pak Agus. Pak Chandra, sorry. Nah, Pak Chandra. Kemudian kalau Pak Chandra lagi. Kalau time frame di bawah H1, bentar. Kalau time frame di bawah H1 apakah tetap valid? Saya rasa H1 juga di bawah H1 bisa sih Pak Pak Chandra ya. Bentar, kita cek dulu nih. Misalnya kita pakai 30 menit nih. Nah, 30 menit. Nah, tergantung cara narik kita, saya rasa hampir sama ya. Nah, ini. Misalnya kita untuk mengukur jatuhnya GU ini sampai seberapa. Nah, dari sini. Nah, ini ya. Berarti ini saya kasih ini ya, ABC. Jadi A lebih tinggi daripada C ya. Kemudian B untuk yang bawah. Nah, kalau kita gunakan misalnya 30 menit nih. Kalau 30 menit ya mungkin lebih kita bisa melihat di 361 nih ya. Nah, di sini nih. 361,8%. 200-nya ini di sini. Sempat drop ini 261,8% golden ratio, sempat turun sedikit di sini, kemudian sempat naik juga. Kalaupun profit mungkin kita juga nggak banyak sih ya, karena memang trennya memang lagi jatuh fundamentalnya. Nah, naiknya pun juga cuman 74 pip, sempat ketarik sampai di 127 pip. Nah, jadi kalau 0,1 ya sekitar 7 dolar lah ya, 7 dolar. Kalau kita satu lot ya berarti sekitar 70 dolar, 70 dolar. Naiknya, profitnya maksudnya. Loss-nya pun juga sama, loss-nya pun ya kalau 0,1 lot, itu sempat kita ketarik sekitar 11 sampai 12 dolar. Tapi begitu profit kita dapatnya cuma 7 dolar. Nih, setelah itu baru market kembali lagi menurunkan tren. Jadi paling tidak biasanya market tertahan dulu sih ya, tertahan dulu. Tergantung time frame-nya juga sih. Pakai H1 saya rasa lebih lebih oke lah ya. Saya seringnya pakai H1 sama H4. Jadi 30 menit bisa dipakai nih Pak Pak Chandra. 30 menit, kemudian coba kita di 15 menit ya, 15 menit. Nah, ini kemarin penurunannya. Nah, kita untuk menentukannya juga mungkin yang sekarang nih ya. Nah, di sini. Betulnya sekarang di sini. Ini kalau eh ini belum breakout ya. Jadi 1, 2, A, B, C. Jadi yang level level B-nya tuh di sini nih. Nah, dia belum dilewati. Tapi kalau ini level B-nya dilewati ya dia kembali lagi melanjutkan tren turun. Ini naik ini sekedar koreksi ya. Kalau kita pakai Fibonacci retracement, koreksinya seberapa? Nah, kita bisa pakai retracement. Oh, dia koreksinya cuman berada di tengah-tengah antara 23,6
sampai 38,2. Nah, gitu. Kalau misalnya nih turun, GU nih, ini 15 menit ya. Breakout turun, nah kemungkinan dia akan ke sini nih, ke level ini. Bisa kasih garis merah nih. Iya. Nah, nah di angka ini angkanya kok kecil ya? Saya tulis saja. Ini angkanya ke 1,33705. Ini 61,8%. Nah, makanya di sini nih. Nih ya. Cuman saat ini lagi belum breakout, jadi market masih di tengah-tengah antara 0% dengan 23,6%. Nah, seperti itu. Seperti itu Pak Chandra penjelasannya Pak Chandra. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Chandra. Jadi bisa gunakan kalau 15 menit kita harus jeli sih ya. Di bawah H1, di bawah time frame H1 kita harus jeli untuk melihat market. Gelombangnya maksudnya, gelombang marketnya tuh pergerakannya A, B, C atau 1, 2, 3 lah ya. 1, 2, 3-nya seperti apa itu untuk expansion harus lihat. Ya mungkin fokusnya ke expansion ya. Saya rasa retracement rata-rata sudah pada memakainya, jadi mungkin sudah tahulah mengenai expansion ya. Nah, kita cek untuk emas nih misalnya nih. Kita lihat emas. 15 menit ya. Kita lihat 15 menit. Nah, ini kita dapat gelombang nih, gelombangnya nih. Karena kita pakai time frame-nya kecil ya, kita nariknya juga kecil nih. Nah, di sini. Jadi ini kita mendapatkan katakanlah mungkin Anda ingin bermain scalping misalnya 15 menit. Nah, ini kalau misalnya breakout yang di level B, ini nih 17.21, kemungkinan ke 17.19. Levelnya 17.19 sama 17.15, 78,6%. Arahnya ke sana untuk breakout-nya. Maksudnya targetnya ya. Nah, ini breakout-nya di sini nih. Ini levelnya karena nih angkanya kecil, saya kasih angka yang besar nih. 17.19 ya. 17.19 terus bawahnya ini 17 di sini ya. Mudah-mudahan terlihat ini. Terus ini 17.15. Sedikit ekstrim 17.10. Untuk 100%-nya di 17.10. Ini time frame 15 menit ya. Jadi untuk para scalper bisa memanfaatkan breakout 21 mungkin sell stop lah ya. Sell stop. Kemudian target kita bisa lihat di 61,8% dan 78,6%. Seperti itu. Nih ya, jauh kelihatan. Dari yang level kemarin, nah bagaimana kalau kita lihat yang level kemarin nih? Kita bisa gunakan yang pergerakan yang kemarin misalnya. Dari pergerakan kemarin pun kita bisa belajar nih ya. Nah, ini nih misalnya nih, katakanlah mungkin marketnya lagi sampai sini nih ya. Nah, sampai sini misalnya. Kita tarik expansion. Kita nariknya ke sini aja yang paling dekat, cari harga tertinggi yang paling dekat, nggak usah jauh-jauh. Mungkin kalau misalnya mau jauh di sini ya seperti ini sih ya. Nah, ini. Startingnya di sini. Nah, yang kemarin, pergerakan kemarin kita bisa gunakan untuk kita belajar. Bentar, saya kasih angkanya nih. Ini, sini, sama sini. Nah, ketika kita mendapatkan level A, B, C, ya kan? Kemudian kita tarik expansion, apakah market akan, maksudnya market meneruskan trennya kemana lagi nih turunnya nih? Nah, ketika harga turun dan melewati 17.28, ini B-nya soalnya 17.28 ya.
Nah, melewati 17.28 berarti kita sell stop, gitu kan ya, sell stop. Market arahnya kemana? Nah, sempat ke 17.25 nih, 61,8-nya nih. Di sini 17.25 nih agak sedikit kecil ya, jadi saya tulis di angka aja nih, ya teman-teman juga bisa melihat. Ini 17.25 nih garisnya. Terus bawahnya 17.19 sama kayak tadi 17.19. Sepertinya 17.19 lagi sebentar. Nah ini 17.19 di sini. Cuman belum nyampe, baru nyampe 21. Tenang. Apakah nanti nyampe? Nah, kita akan yang jelas kita lihat targetnya yang terdekat ya 61,8 ya. Ini karena kita pakai time frame 15 menit ya, kita mainnya juga pendek scalping. Ini expansion. Nah, jadi kelihatan harganya, kelihatan angkanya, kita nggak perlu mengira-ngira, tinggal kita tarik garis dari ujung ke ujung, dari A ke B, kemudian B ke C, nah, kelihatan. Kalau retracement kan kita gunakan untuk mengukur nih, dari A ke B misalnya. Oh, dari A ke B marketnya koreksi naik sampai ke C itu di 50%, misalnya seperti itu. 50% itu di 17.44 ya itu, 17.44. 17.44. Nah, iya kelihatan ya. Kalau pakai kalau memakai Fibonacci retracement. Jadi kita untuk mengukur market arah turun, kemudian terjadi koreksi naik. Nah, seberapa tinggi dia naiknya? Apakah di 50% atau di 61,8 atau di 78,6? Kalau melewati 100% ya berarti dia sudah ganti tren. Biasanya seperti itu, melewati titik A lah ya. Melewati titik A, oh berarti ini sudah ganti tren ini. Sudah beda cerita lagi. Nah, gitu. Gitu ya untuk penggunaan Fibonacci trading menggunakan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion. Jadi saya rasa kita transaksi cuma menggunakan 2 Fibonacci ini pun juga sudah cukup jelas lah ya, di mana kita titik entry, stop loss juga sudah ada, level harganya, take profit juga sudah ada level harganya, tinggal kita cara pemakaiannya yang harus kita terapkan lagi. Nah, jadi kita tidak perlu cari sinyal sana sini, ini buy atau sell. Nah, kita tinggal tinggal mempelajari 2 Fibonacci ini saya rasa sudah cukup cukup lumayan lah ya. Soalnya saya juga pakai kedua Fibonacci ini juga untuk apa, untuk menganalisa juga sih ya. Untuk pertimbangan target, ini tren emas turunnya sampai seberapa panjang nih. Ini GU turunnya sampai seberapa jauh. Nah, pakai expansion. Kalau misalnya terjadi koreksi, nah kita lihat, oh ini koreksinya naiknya sampai di seberapa jauh, seberapa tinggi nih naiknya. Kita gunakan retracement. Nah, di situ retracement mulai bermain untuk melihat seberapa tinggi market misalnya mengalami kenaikan. Seperti itu. Itu untuk apa? Edukasi online pada siang hari ini menggunakan Fibonacci expansion sama retracement. Nanti tinggal Anda terapkan ya, Anda praktekkan dulu di MetaTrader 5 GK Invest untuk perkembangan market saat ini. Ini misalnya kita pakai yang nah, ini. Nah, untuk saat ini H4 XAUUSD kalau kita cek pakai expansion bentuknya seperti ini ya. Nah,
Nah ini 61,8-nya berada di level 17, 19. Nah ini. Kalau misalnya 17, 19 turun ya paling nggak harus melewati 21 ya, low yang kemarin breakout. Nah itu kemungkinan ke 17, 19 atau yang di 17, 15. Sudah kelihatan targetnya. Tinggal dia breakout atau tidak. Nah itu yang perlu kita, sabar menunggunya di situ, gitu. Kita cek GJ pun juga sama nih. Nah ini GJ pun juga yang pound sterling, yen yang naik turunnya lumayan panjang. Formasi hampir sama kayak emas ya ini, gini, tuh kan. Nah, dia sama nih. Nah kan, GJ sama XAUUSD. Nah, bagaimana dengan GU? GU juga. Nah, ini kalau GU kalau kita tarik juga sama sih, seperti ini. Nah, tinggal nunggu breakout bawahnya aja untuk lanjut. EU, EU kurang ya, naiknya kurang sedikit. Kita cari level-level yang seperti ini. Oke, begitu ya untuk edukasi pada siang hari ini. Menggunakan trading menggunakan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion. Langsung kita praktek, kita lihat cek. Dua Fibonacci memang penggunaannya berbeda. Satunya untuk mencari sejauh mana dia terkoreksi, untuk retracement, kemudian expansion, seberapa panjang market ini bergerak atau mengikuti tren. Nah, kita gunakan expansion. Entah itu tren turun maupun tren naik, kita bisa mengukur kira-kira harga akan menuju ke sini nih, di 100% misalnya. Nah, target 100%. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi pada siang hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk bagi Anda yang belum mencoba metode 5 GK Invest, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita bimbing untuk membuat demo akun. Kalaupun misalnya Anda membuat real akun juga silakan. Kebetulan juga kita lagi ada promo. Masuk $1.000 atau 10 juta, Anda dapat fasilitas bebas swap atau bebas biaya menginap. Nah, kalau Anda suka menahan posisi dalam beberapa hari, nah ini saya rasa program ini juga cocok sekali karena tidak ada atau Anda tidak dibebani tambahan biaya menginap. Nah, seperti itu. Dan bagi Anda yang saat ini yang sudah jadi nasabah GK Invest yang sedang berkompetisi di demo akun, tetap diperhatikan risk manajemennya, jangan terburu-buru untuk membesarkan lot, karena kalau membesarkan lot memang berisiko juga akunnya bisa habis atau akunnya jadi banyak, equity-nya jadi banyak, gitu. Jadi, kalau Anda ingin berkompetisi berhati-hati di dalam menggunakan sebelah lot, risk and reward diperhatikan, itu aja lah ya. Mudah-mudahan Anda juga jadi pemenangnya. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi siang pada, hari ini di tanggal 30 September 2021. Saya Rudi Trianto mohon pamit, ketemu lagi di lain kesempatan di edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.